Ini kita coba mengolah cara berpikir. Saya tidak mengecam siapa-siapa, cuman hati-hati loh kalau salah keputusan terus, salah ekspresi terus, salah reaksi terus, nanti kayak Dayoi teko loh. Dayoi teko, beberno kloso, sudah bener nih manajemennya. Ada tamu dibeberin kloso, ternyata klosone bedah, ternyata tikernya sobek. Nah ada masalah, solusinya harus bener. Akhirnya polisinya adalah karena tikernya sobek, tambalan jadah. Jadi ambil jadah untuk nambah tiker. Gila kan? Jadi tamunya celananya kena jadah. Jadi saudara yang bertamu itu menjadi musuh karena celananya lengket sama jadah. Sebenarnya tidak hanya yang jadi musuh, bukan hanya tamunya, tikernya juga musuhi dia. Kurang ajar, saya tiker kok ditambal pakai jadah. Ya cuma tuan rumah tidak bisa mendengar suara tiker. Cuma dia WA saya. Cak, saya ini tiker dari sini, alamat saya di sini. Saya sobek masa ditambal sama jadah. Itu kan? Wis ora apa-apa sabar oleh ini wong Bandung ya gitu ya. Ya. Kan salah. Jadi keputusan yang salah melahirkan defisit-defisit yang double. Jadi tamu yang saudara Anda hubungan baik menjadi hubungan buruk karena Anda salah keputusan. Apa namanya? Jadahnya tikernya ditambal pakai jadah. Itu pun jadahnya bau, mambu. Jadahe mambu, kan gitu. Loh, bukan hanya jadi musuh, ini tamunya menjadi terhina. Jadi pulang ini bau sininya. Sudah hubungan bisnis putus, silaturahmi putus, kan gitu. Malah nambah kesalahan. Jadahe mambu, pakak no asu. Gitu. Loh, jadah udah busuk dikasih anjing. Ini kan memancing terorisme. Mana ada anjing mau makan jadah? Coba tanya semua anjing, wawancara. Angger ketemu, "Jeng, kamu mau jadah enggak?" Mesti enggak mau toh. Udah wawancara sana. Ya Mas ya. Jadi salah lagi, akhirnya musuhan sama anjing. Anjing jadi tidak setia sama dia, bahkan marah, bahkan kemudian menjadi garang. Wong dikasih jadah, mampu akhirnya bertengkar sama yang punya tadi, akhirnya dibunuh. Asune mati. Dah, berarti Anda sudah berapa itu kerugiannya? Double. Terus nambah lagi, tadi musuhan sama tamu atau sama manusia, kemudian musuhan sama binatang, sekarang musuhan sama lingkungan hidup. Asune mati, buangen. Ada anjing busuk bangkai itu dimasukkan ke sungai. Padahal anak-anak Kiai Kanjeng sedang cuci pakaian di pinggir sungai. Ada anjing, ada bangkai anjing lewat. Jadi Anda mengotori lingkungan hidup. Jadi salah semua. Maka untuk apa Anda bangga bahwa Anda pemberani itu untuk apa? Mbok kamu cari hulunya. Terorisme itu tidak ada kalau keadilan ditegakkan di dunia. Mereka orang yang serius. Mereka tidak hanya berani lempar bom kata-kata lewat medsos. Mereka berani ngebom bener. Saya tidak mengatakan itu benar. Tapi mereka pemberani. Yang pengecut ganti status. Kan gitu. MH anjing membela Bupati Purwakarta. Nah kok baru tahu kalau saya anjing? Sudah dari dulu ya, gimana ya? Betapa nikmatnya saya kalau saya oleh Allah diperlakukan sebagai anjing, saya nikmat luar biasa karena anjing tidak dihukum oleh Allah, anjing tidak dimasukkan ke neraka, dan anjing tidak dihisap oleh Allah. Enak banget. Jadi mari cita-cita kita bersama menjadi enak ya Mas ya, hidup ya Mas ya, enak ya, iya, gitu iya. Dong hidup tuh begitu. Jadi Anda juga jangan gampang marah. Ya gimana, memang nggak ngerti kan gitu kan. Itu. Oke, sebentar. Tadi saya cerita sebentar. Dayoi teko sudah ya. Terus tadi yang Anda tanyakan tadi kan. Dah itu saya nggak akan mengecam Indonesia, saya nggak akan mengecam televisi. Tapi juga Anda itu masih semesterannya agak maju sedikit. Maksud saya disuruh mbok di
menasional gitu kan. Nah, maka saya cerita mengenai nasionalisme. Nah, humanisme ini karena manusia dibagi-bagi, akhirnya humanisme itu dalam sebuah negara disebut nasionalisme. Nah sekarang gini, nasionalisme, kalau nasionalisme Brunei kan simpel, masak kecamatan, jadi ndak ruwet toh, minyaknya banyak ya toh, rakyat nggak perlu kerja dapat duit gitu kan. Nah, tapi kalau nasionalisme Indonesia kan dari Sabang di sebelah timur sampai Merauke sebelah barat toh. Siapa yang balik? Saya dengar sendiri kok. Kan Anda pecah kepalamu kalau memikirkan nasionalisme Indonesia, bener enggak? Anda sedih, ada asap, Anda sedih, betul enggak? Sekarang ada bom, Anda gede-gedein hati padahal sedih di dalam dirinya, betul enggak? Takut di dalam dirinya, gitu loh. Terus ada macam-macam, banyak masalah ya di Indonesia. Terus Anda harus menyangga itu. Nah yang dilakukan Ma'iyah adalah Anda jangan menyangga seluruh hal di Indonesia. Yang disebut nasionalismemu adalah apa yang mampu kamu jangkau. Kalau yang kamu jangkau itu cuma kamu sama anak istrimu, ya sudah, itu nasionalisme. Yang penting kamu menjadi manusia sebaik-baiknya dalam skala kecil nasionalisme hidupmu itu. Kalau gitu, cukup begitu. Kalau kamu bisa RT, ada teman-teman satu jaringan, alah seminggu sekali ngumpul 25 orang, 30 orang, ya sudah, itu nasionalismemu. Yang penting di situ kamu jalankan kemanusiaan, kekhalifahan sebaik-baiknya. Kamu jangan diganggu oleh bahwa Anda harus mikirin, waduh kalau di Aceh itu ngelundah semua gue. Mikirin Perda Aceh. Coba gimana coba? Mikirin Perda Aceh, ngeluh tau gue. Jadi ngapain kamu mikirin semuanya? Temukan skala nasionalismemu masing-masing. Kalau bisanya cuma keluarga, ya keluarga. Kan gitu. Kalau bisanya agak jaringan lebih luas, lebih luas. Itulah nasionalisme. Jadi nasionalisme tidak harus NKRI. Jadi kalau yang kecil-kecil ini semuanya iya kan, NKRI juga beres toh. Kalau semua orang harus memikirkan NKRI, lah gunanya apa gini bayar pemerintah? Kini wis bayar pajak, larang gitu loh. Kok kita disuruh mikirin? Enggak, kita tentu saja memikirkan sebatas kita punya energi dan kekuatan hati untuk memikirkan. Tapi kalau pas kita enggak punya, ya enggak apa-apa. Yang penting anak istrimu dan kiri kananmu, kan begitu. Itulah nasionalisme, tidak harus NKRI. Itu yang saya maksud. Nah jadi Anda tadi enggak usah terus, Cak Nun kok Ma'iyah kok tidak menasional. Lagi nasional temen lagi. Ya ini nasionalismenya. Ya ini nasionalisme kita ya cuman segini ini. Bener gak mas? Ya cuman segini, enggak apa-apa. Cuman jangan lupa, jangan dipikir cuman segini loh. Jangan dipikir cuman segini loh. Kan tadi saya sudah tanya, pesantren itu yang bagaimana sih? Yang penting ada transfer ilmu, apakah harus ada gedungnya dan jumlah santrinya? Sekarang kalau Anda melihat spreadingnya Ma'iyah di seluruh dunia, sebenarnya gede mana pengaruh nilai Ma'iyah, luas mana? Kan ada lapisan JM kumpul setiap bulan, ada yang di pinggir-pinggir sekali-sekali data, tapi cukup kalimat-kalimat tertentu dipakai dalam hidupnya dan membuat dia lebih tenang, lebih pemberani, kan gitu ya. Ada lagi nanti yang jamaah yang tidak pernah datang ke sini, cuman dengerin streaming, tanya sama tetangganya tadi Cak Nun ngomong apa, terus dipakai. Kan itu santri bukan itu? Ya santri. Terus nanti ada yang lewat TV lokal, TV 9, Aswajat. Itu santri bukan? Santri. Jadi kalau saya di Jawa Timur, di Jawa Tengah terutama, santri saya itu ya dari tukang becak sampai tukang parkir, taksi, semua santri. Sehingga saya kalau ke warung saya tidak pernah bayar. Kalau dicari agendanya Cak Nun ini apa? Agendaku cek nang warung gak bayar. Ngono ae kok repot-repot. Tujuan nasionalku nang warung gak bayar iku mang lho. Orang kok hebat-hebat amat. Dan itu karena kasih sayang, bukan saya ngesir, enggak. Saya itu asal mau bayar sama Mbak Novia, itu Bu sampun dibayar kali lho. Karo sapa?
duka wau bapak sing temerika wau, ibu sing temerika wau, kita ndak tahu siapa yang bayar. Siapa orang yang mau membayari tanpa dia menyapa saya, tanpa menyapa Mbak Via, dia bayarin. Dan dia tidak ingin tahu, ingin diketahui bahwa dia bayarin. Pokoknya diam-diam dia bayarin kita. Ikhlas enggak orang itu? Nah, mau nggak Anda punya teman-teman yang ikhlas seperti itu? Nah begitu, itulah ma'iyah. Jadi kalau Anda ditanya sama orang, Cak Nun itu ambisinya apa? Agenda nasionalnya apa? Ngerti jawabannya ya? Supaya kalau ke warung ndak bayar, selesai masalah. Repot.